Berarti beliau ini pencipta lagu, guys. Oh iya. Lagu-lagu anak gitu ya. Berarti Iya, dari udah Kemendikbud. kelasnya beliau ini udah kelas nasional, guys. Iya. Hati-hati, guys. Jangan macem-macem, guys. Halo guys, selamat datang di episode 4 Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Kenapa? Karena beliaunya ini adalah perempuan pertama yang kita undang di sini dan yang bisa menghadiri podcast ini. Wah. Suatu kehormatan buat kita. Dan beliau ini adalah pelaku pendidikan. Nah, kita perkenalkan dulu ya. Ini adalah halo Ibu Arum Dwi Lestari. Lengkapnya gitu ya, Bu? Iya. Halo Om, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Aduh, jangan dipanggil Om dong, Bu. Saya ini Apa kayak lo? tua. Mas Bro. Mas Bro boleh. Oke, Mas Nah, saya Bro. panggil Ibu ini gimana? Boleh panggil Ibu Bu Arum apa panggilan biasanya kalau di tempat Ibu kerja? Ya, biasanya anak-anak itu manggilnya saya Mem. Oh, Mem Ya, Arum ya. Mem Arum. Wah, betul gaul sekali. banget nih Mem Arum Iya ini. dong, Keren. hari ini Mem Arum. Jadi beliau ini adalah guru ekskul KBTK Gita Kasih Indonesia ya. Kalau ngomong ekskul ya, Bu. Ya, Ekskul itu berarti biasanya kan berhubungan dengan seni ya. iya betul. Ya, apa aja itu, Bu? Jadi saya mengajar ada musik. Oke. Oh, pemusik juga. Ya. Wah, tos dulu, Bu. Oke. Oke. Kemudian musik macam-macam, ada angklung, ya anak-anak lah ya, pianika, Oke. keyboard, gitar gitu. Oke. Kalau untuk menyanyi juga. Oh, Jadi menyanyi melatih Oke. anak-anak menyanyi, paduan Uh-uh. suara anak gitu. Oke. Kemudian bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris tuh masuk Iya. ekskul ya? Oh iya sih, Iya. belum wajib ya. Iya kan karena masih KBTK jadi masih Iya, pengenalan. pikiranku gitu. tuh udah SD, Iya. SMP aja. Iya, bahasa Inggris sama fun science. Fun Jadi, science. iya. Fun science itu apa, Bu? Contohnya? Anak-anak melakukan percobaan sederhana yang menyenangkan begitu buat mereka. Oke. Jadi ini kayaknya keren banget nih gambar Oh, ini. iya. Ini lagi nerima penghargaan apa ini, Bu? Itu saya menerima penghargaan juara 1 lomba cipta lagu anak usia dini Wow. tingkat nasional. Berarti beliau ini pencipta lagu, guys. Oh iya, Lagu-lagu anak gitu. lagu Ya. anak. Ya kebetulan kan saya guru KBTK ya, Uh-uh. jadi yang saya ciptakan lagu anak-anak. Wah, Tapi saya itu. juga menciptakan lagu-lagu yang lain. Bisa ngomong sama Pak produser nanti, Bu. Oke. Kita bisa produksi Pak. lagu anak Iya. buat dikomersilkan, Bu. Ah, keren banget. Saya kebetulan juga kita pernah ada kerja bareng ya, Bu ya. Iya. Ah. Dalam hal syuting. Oh, syuting. Iya. Oh ya, karena era-era Covid ini ya. Terus Jadi semuanya era Covid ini semuanya serba syuting, Serba online. digital, serba Ya. online, serba rekaman. Oke, nanti kita bahas ya di segmen yang nanti ya di belakang Oke, ini. Kita mau siap. perkenalkan Ibu dulu nih. Nah, ini prestasi Mem Arum ini. Wah, ini apa aja nih? Ini acara apa ini, Bu? Yang ini, Bu? Yang bawah ini. Nah, Jadi itu waktu momen penyerahan penghargaan. oke. Yang Penghargaan di apa itu, Bu? Jakarta, yang waktu lomba cipta lagu anak. Oh, usia itu dini. momennya. Yang menyerahkan siapa itu, Bu? Yang menyerahkan waktu itu Direktur Jenderal Oh. Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Oh, wow, gitu ya. Ya, Berarti dari udah Kemendikbud. kelasnya beliau ini udah kelas nasional, guys. Iya. Hati-hati, guys. Jangan macem-macem, guys. Ini udah levelnya nasional Iya. ini. Nah, terus itu juara 3 Kalau apa ini? juara 2. Oh, juara 2 ya? Waktu itu Oh, tingkat mataku gak provinsi.
provinsi ya. Di tahun Oh ya. 2016. Itu cipta lagu juga. Iya, cipta lagu Oke. dan menyanyikan lagu anak. Oke. Kalau ini acara apa Bu yang kiri atas ini? Yang kiri atas itu juga lomba cipta lagu anak usia dini yang tingkat nasional sama dengan ini. Oh, sama Cuman ini waktu ini saat mau lomba. Oh, detik-detik mau lomba iya, ya. Betul. Itu Oke. outfit saya itu ada tulisannya ayo menggosok gigi. Nah, waktu itu Oke. judul lagunya Ya. ayo menggosok gigi. Luar biasa. Jadi prestasinya Mem Arum ini udah level nasional. Ya ajar habis. Ajar pokoknya. Berarti kemampuan tuh mencipta lagu untuk anak-anak ini sudah tidak diragukan lagi, ya. Iya. Dan kan kalau mengajar anak-anak itu ada skill khusus kan Bu, nggak semudah itu kalau pikiran saya Iya. kan, karena anak itu Iya. kan ada cranky-nya gitu Iya. ya, kan ada Iya. rewelnya kan Iya. gitu ya. Jadi Iya. sebetulnya butuh kesabaran ya Bu. Kesabaran. Terus pulaknya sabar itu di mana Bu? Nah itu pulaknya sabar ke Gusti Allah. Jadi memang harus sama anak ya, harus suka sama anak. Oh Gitu ya. loh. Kalau kita nggak suka sama anak, kita nanti nggak bisa tahu, nggak bisa memahami mereka. Oh, Iya. oh dia ini lagi Iya. sedih, dia lagi senang, apa dia Iya. lagi bad mood or good mood Iya. gitu. Berarti kalau bahasa-bahasa tubuhnya anak itu Ibu sudah tahu pasti ya. Iya. Oh si anak ini Bahasa udah tubuh begini. mukanya gitu ya. Jadi Oke. anak ini pengen main atau pengen makan. Oke. Gitu. Oh, kalau pengen makan contohnya gimana Bu? Aku pengen tahu. Soalnya Ya, Pak ya. Produser itu suka makan. Berarti iya. dia dulu kecilnya gitu Bu. Kalau pengen makan ya pasti dia ngeliatin tasnya aja, tas bekal. Oh, gitu. I see. Karena di dalam Iya. tas bekalnya tuh ada Iya, isi makanan. iya, Oh, gitu ya. Kalau Heeh. sedih gitu ya dia gini nunduk aja begitu. Oh, Kenapa? iya, 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 Terus iya. Dia melakukan hal-hal yang ya mungkin cari perhatian begitu ya namanya anak. Oke. Berarti dia anak-anak itu kan pasti juga ada yang sifatnya terbuka, ada yang tertutup. Iya, gitu. iya, ada. Kalau ada. ngadepin yang tertutup itu gimana? Orangnya tuh introvert gitu, yang nggak Ya ekspresif. kita harus ngobrol empat mata begitu. Jadi Wow. pada saat dia sendiri gitu dia kan melakukan aktivitas sendiri ya kalau anak itu. Iya, Terus kita deketin dia. oke. Halo, sedang apa? Mas Jadi, pinter-pinter mancing iya, ya. Iya, jadi harus mancing hal-hal yang ringan dulu. Nanti setelah itu Oke. kalau sudah mulai kebuka sedikit-sedikit dia sudah mulai ngomong. Nah, ini kita gali. Baru masuk ya. Tapi kalau yang ekstrovert ya namanya ya. Kalau yang ekstrovert kadang nggak lebih- usah lebih gampang ditanyain gitu, mereka sudah cerita udah sendiri. bawel sendiri. Nggak, Iya. kita nggak pingin denger, mereka udah cerita aja. Betul, Nggak betul. penting-penting. Iya, jangankan cerita ya nyanyi ya. Oke. Terus pokoknya Macem-macem Bu ya. Luar pokoknya biasa. menyenangkan jadi guru anak-anak. Oke. KBTK Iya, itu. iya, iya. Nggak pernah bosan. Nggak pernah bosen. Bahkan saat mengajar mereka itu kita mendapatkan energi yang Positif tidak kita ya. dapatkan dari orang lain. Iya, gitu. iya, iya. Itu Luar juga biasa. sumber inspirasi mungkin ya. Iya, betul. Betul ya. Iya. Untuk Iya. misalkan Ibu kalau bikin lagu, bikin itu, Iya, iya. mungkin Lihat anak-anak gitu. Jadi, kalau lagi bikin lagu itu bayangan Ibu apa pas lagi ketemu anak-anak apa gimana? tergantung temanya apa. Jadi Ah. kalau temanya misal saya pernah menciptakan lagu tentang budayakan antri gitu ya. Heeh. Saya melihat kalau pas ngantri di sebuah swalayan gitu di Mhm. Serobot gitu. Itu saya bikin lagu. Terus Oke. lihat anak saya susah gosok gigi ya saya bikin lagu Oke. kayak gitu. Banyaklah inspirasinya, yang jelas ya dari anak-anak, dari kehidupan sehari-hari. Oke, jadi gini guys, Mem Arum ini kita datangkan ke sini karena juga kita pengen tahu kan sekarang ini lagi eranya COVID-19. Iya. Banyak transformasi yang dilakukan kan, dari cara mengajar, Betul. kemudian kebiasaan-kebiasaan. Nah, terus tantangannya apa gitu ya? Ya, disitulah kita mau berbagi sama teman-teman ya. Ada hal yang bisa diambil gitu ya. Iya. Bisa belajar dari Mem Arum ini ya, karena setauku sih beliau ya memang energik sih orangnya. Selama kita waktu bekerja sama itu ya Energik. ya dan easy going orangnya, Oh, easy going, terus positive thinking ya.
selalu positive thinking yang aku lihat ya, Mem Arum ini. Jadi dan problem solvingnya tuh luar biasa. Tak lihat kalau aku lihat ya, waktu kita kerja bareng tuh ibu ada masalah apa tak langsung selesai, tek gitu. Nah ini makanya orang-orang spesial begini nih pasti kita undang gitu loh. Jadi jangan meremehkan ya, jangan meremehkan karena beliau ini menghadapi anak kecil gitu-gitu. Enggak, justru anak kecil ini susah. Tantangannya kan luar biasa Bu ya, daripada orang-orang dewasa ya. Kecuali orang-orang dewasa yang bebel gitu. Iya. Jadi gitu. Ya. Jadi mau nggak mau gimana sistem pengajaran kalau di era yang belum COVID ini gimana Bu? Bisa dijelasin sedikit? Kalau saat mengajar sebelum COVID itu kan enak ya, kita bisa berhadapan dengan anak-anak ya, kita bisa interaksi langsung begitu. Kalau ngajari enak, ngajak ngobrol enak begitu. Kalau mereka lagi nggak mood kita juga bisa menenangkan begitu. Pokoknya enak lah. Tapi begitu COVID ini, wah. Jadi semenjak kapan? Nggak ada tatap muka itu semenjak Maret. Kapan? Maret ya? Tanggal 15 Maret 2020 berarti. Jadi COVID ini kan memang sudah menghantam ke semua sektor ya, termasuk sektor pendidikan ya. Iya. Kadang kan ada pertanyaan dari orang begini, emang anak-anak yang sekarang ini nggak sekolah kayaknya gitu ya? Kayaknya nggak sekolah apa? Mereka lebih bodoh apa enggak dari zaman dulu? Gitu. Kadang-kadang gitu. Ini gimana nih anak-anak ini sekarang nggak sekolah, terus nggak masuk sekolah? Padahal kan itu hanya caranya aja ya. Jadi gimana Bu? Kalau dengar orang-orang yang begitu, Ibu jawabannya seperti apa? Ya sedih juga karena anak-anak ini sekolah kok, hanya saja dengan media yang berbeda begitu. Karena COVID ini mau tidak mau, ya anak-anak harus di rumah belajarnya ya dari rumah begitu. Dan ini yang apa ya, out of the box gitu, yang biasanya mereka yang namanya sekolah itu ya di sekolah. Betul. Gitu loh, bukan di rumah. Kalau di rumah ya anak-anak itu main, anak-anak melakukan hal yang lain, bukan belajar. Dan kita semua 2 tahun yang lalu nggak nyangka ini akan terjadi ya. Nggak ada orang menyangka tiba-tiba gitu aja ya. Langsung dan kita itu kalau orang penyelesaian masalahnya nggak cepet, rasanya susah ya. Kalau nggak terbiasa begitu ya. Iya. Berarti kalau Ibu ini tak lihat sudah sudah terbiasa dengan hal-hal yang mengagetkan. Iya. Jadi kan sedih, saya kalau dengar tuh sedihnya gini, anak-anak itu di usia segitu kan butuh aktivitas pergerak misalnya tubuhnya kan harus bergerak ya untuk fisik ya, saya nggak ngerti istilahnya, fisik motoriknya motoriknya, kemudian sosialnya. Jadi kan anak usia KBTK ini adalah anak yang belajarnya itu dari bermain bersama teman, bermain bersama guru. Dan waktunya main kan? Iya, jadi waktunya main. Nah, di dalam mainan itu kan diselipi dengan pelajaran-pelajaran, fun learning. Ya. Nah, apakah saya mau tanya ini secara pribadi ya Bu ya, apakah itu nanti berpengaruh terhadap psikologis anak pada saat dia sekarang belajar tanpa harus ada istilahnya motorik fisik ya, itu kan berkurang drastis. Iya. Pasti berpengaruh ya Bu ya, tetap pasti. Itu kita nggak bisa hindari sudah ya. Iya. Sedih juga ya Bu ya. Perubahan ini membuat ya banyak hal yang berubah juga begitu loh. Yang semula kita anak-anak bisa begini karena perubahan begini, jadi ya anak-anak indikatornya itu jadi banyak menurunnya. Ya mau nggak mau akhirnya kita memanfaatkan teknologi ya Bu ya. Betul lah, teknologi ini luar biasa. Saya sebetulnya ini juga orang yang nggak terlalu suka sama teknologi Bu. Karena jadi jangan Ibu pikir karena saya itu bisnisnya teknologi, jadi saya suka sama teknologi. Enggak, sama Pak Produser juga sama. Kan soalnya banyak hal-hal yang sudah istilahnya hilang ya karena teknologi. Contoh, kita pernah ngobrol di episode yang itu ya. Episode yang pertama ya, kita ngobrol ya. Ini ada Pak Produser di sini, kita ngomong masalah esensi komunikasi udah berubah. Kalau dulu kan ada kita kalau ngomong intonasi jadi ada beberapa hal yang kita sebenarnya nggak, tapi mau nggak mau sekarang perkembangan
begitu. Sama Orang makin nggak respect satu sama lain, Iya, bener nggak? iya, Ngobrol gini, pegang iya. gadget gitu ya. Iya, Ya. betul. Terus kalau kita lihat di mall itu satu keluarga, mereka nggak ngobrol, Iya, iya. gitu aja. Iya. Ya itu kayak pemandangan aneh buat saya, buat kita yang orang lama lah gitu loh. Kita kan wong Iya. lawas soalnya. Gitu. Jadul. Jadul. Nah, terus apa yang Ibu apa aja? Jadi teknologi apa yang dimanfaatkan untuk pengajaran apa itu? Belajar di rumah ya? Iya. Masa BDR ya? Iya, masa Belajar BDR, dari rumah belajar ya? dari rumah. Ya, itu apa aja yang teknologi yang digunakan? Ya, awal-awal itu kan rasa shock gitu ya, kaget. Hmm. Begini ya, ini gimana anak-anak ini kan harus tetap mendapatkan hak mereka begitu sebagai Ya. seorang siswa. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk belajar menyanyi, belajar main musik, belajar bahasa Inggris dan sebagainya begitu. Ya. Nah, karena ya itu bingung gitu. Gimana ini ya? Ya. Harus bagaimana? Sehingga ya teknologi pertama yang kami gunakan adalah ya yang biasa kita pakai WA. WA, oke. WhatsApp. Jadi, ya WhatsApp itu. WhatsApp jadi, mem. Nah. jadi benar-benar WA ini kan sebagai sarana komunikasi nggak hanya chat tapi juga video begitu Oke. ya dan suara gitu. Contohnya itu gimana, Bu? Contohnya apa yang di-share ke WA? Misalkan kasus apa? Video nyanyi ya. Video nyanyi ya? Saya nyanyi. Oh, Ibu karena nyanyi saya kan guru gitu. nyanyi. Jadi Oke. teman-teman, Mem Arum hari ini ingin mengajak teman-teman menyanyi. Jadi artis begitu. terus ya, Bu? Iya, pokoknya seminggu bisa syuting setiap hari. Sebetulnya itu positifnya kan akhirnya orang-orang yang kayak Ibu ini belajar jadi artis. Iya. Bener nggak? Bener nggak sih? Jadi meningkatkan kemampuan berbicara di depan kamera. Oh, ya. Gitu. Bagaimana kita bisa berbicara di depan kamera dengan maksudnya gini. Gimana sih kita belajar ngomong dengan anak-anak meskipun di depan kita tuh nggak ada anak-anak begitu. Oke. Jadi bagaimana keceriaan itu tetap ada. Oke. Bagaimana? Oh, visualisasi aja ya. Iya, jadi gimana saat mengajar secara video itu kita harus membayangkan bahwa di depan kita tuh ada anak-anak. Oh ya, bayangin aja ya. Iya. Itu berarti kalau Jadi visualisasinya energinya tetap ada. oke, visualisasinya nggak kuat ya. Ya bisa mentally drop juga ya. Iya, jadi, Itu gimana awalnya? Apa belajar bercermin apa gimana? Pakai cermin? saya tuh mah suka ngomong. Oh ya. Awalnya itu memang Ya. saya suka untuk MC. Oke. gitu. Ah, guys. MC guys. Ya. Acara ulang tahun anak-anak. Iya. Masuk ya? Masuk ya? Sebelumnya saya tuh yang MC di ulang tahun anak-anak begitu. Oh, itu ya udah. Tapi bedanya apa? Kadang-kadang gini sih yang saya temuin ini pengalaman aja ya. Orang-orang yang biasa ngobrol walaupun dosen pun ya, dia nggak pernah di depan kamera ya, masih kagok biasanya. Iya. Beda. Iya. Sebetulnya yang dialami itu apa? Apa sih bedanya di depan kamera sama Ya, ngomong di depan umum itu? kalau di depan umum kan enaknya kita langsung yang kalau salah nggak pakai cut. Oh, di sini nggak apa-apa kok salah Bu, yang ngekat saya kok Bu. Oh iya. Jadi kalau ngomong di depan kamera itu kan ya harus ada tuntunannya gitu ya biar meminimalisir kesalahan iya. gitu. Biar editornya nggak capek ya. Editingnya, betul. Ya Pak begitu. produsernya nggak capek kalau ngecek. Iya, jadi editing itu kan emang ya butuh kesabaran. Oke. juga. Bagaimana biar editingnya nggak banyak-banyak. Oke. Jadi kesalahannya Ya. Jadi lebih ke zero teloran untuk bikin kesalahan ya. Iya. Kalau di depan kamera ya. Iya. Padahal kalau tak pikir-pikir kamera kan barangnya kecil, ngapain takut? Nah itu dia banyak yang ditemui. Aku tuh nggak suka ya kerja di depan kamera begitu loh karena ya nggak suka aja lebih baik enak kalau live begitu. Oke. Tapi kembali lagi ya ini yang harus kita hadapi. Begitu. Iya, Ya anggap saja jadi bahwa artis ya. iya anggap saja bahwa ini pengalaman yang baru buat kita. Siapa tahu bikin YouTube channel nanti subscribernya banyak, tinggal di up. Sebetulnya itu Yes. kalau mau memanfaatkan situasi ya, itu kita bisa upload ke YouTube ya. Orang kan Iya, makin iya. ini ngomong personal branding Iya, ya. Personal brandingnya iya, meningkat, iya, meningkat, iya. meningkat. Akhirnya orang saya melihat. punya banyak video klip loh.
Oh ya? Saya punya banyak video klip lagu Oke. anak-anak. Nanti tapi kasih enggak saya upload. Nggak saya upload di YouTube saya, tapi saya upload beberapa dan saya upload di YouTube channelnya KBTK Kita Kasih Indonesia. Oke. Di situ ada beberapa karya yang Ya saya nanti saya kasih linknya ya di video Oke. ini. Jadi teman-teman yang pengen Iya. lihat karya-karya. karya-karya nanti. Saya punya banyak banget lagu anak. Ya. Banyak Karena gini sekali. Bu, jujur aja ya. Kami ini yang generasi lawas ini kayaknya kok sekarang tuh nggak ada ya lagu anak ya, makin jarang. Bukan Iya. makin jarang, hampir nggak ada Hampir ya. nggak ada Terus anak-anak itu dikasih tontonan yang menurut saya nggak sehat ya. Mimpi-mimpi, jual-jual mimpi Iya. yang di sinetron itu. Terus lama-lama omongannya kayak orang gede. Tuh. Belum waktunya Iya. orang gede udah ngomongnya pacaran lah, Nah. inilah itu ya. Itu menurut saya ya dampak negatif juga. Ya siapa tahu kita mau mendobrak bersama lah Iya. supaya itu balik kayak dulu lagi gitu. Oke, Zamannya mari. siapa? Kayak Agnes Monica waktu masih kecil ya Iya. kan? Masih ada itu. Apa Cica Kuswoyo? Iya. Dulu ada Cica Kuswoyo, Trio siapa lagi? Kwek-kwek. Trio Kwek Trio Kwek. Kwek-kwek. Ada Iya. Joshua. Benar ya, Joshua Suherman. Ya, itu udah nggak ada lagi sekarang. Sudah gede-gede. Tapi sedih juga kadang ada yang bikin tapi diupload di YouTube nggak laku juga. Nggak ngerti aku. Itu mungkin karena orang tuanya juga kurang Jadi, mengarahkan juga ya. Kerjasama itu tidak bisa hanya di satu pihak, harus di banyak pihak Iya. begitu loh. Dan anak-anak ini kan anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang maksudnya mereka itu lebih sering dengan medsosnya, lebih sering dengan Iya. HP-nya begitu, dan Nah, itu kan yang dilihat itu bukan ya itu kan tidak seusianya, tidak sesuai Ya, usia. oke. Lalu yang mereka lihat di TV juga, coba ada berapa banyak sih lagu anak yang ada di TV? hampir nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Jadi Dulu semua ada acara itu, TV iya. khusus lagu anak Iya, dulu ya. Iya, ada Nah. lagu anak. Sekarang sudah bergerus dengan ya Pemangku program menurut yang saya lain. juga tanggung jawab dari pemangku kebijakannya juga ya, yang punya station kan mestinya juga ada tanggung jawab ya. Itu ya memang harus, ya nggak tahu lah kalau ngomong kayak gitu panjang Iya, jadinya. iya. Tapi menurut saya nomor satu tuh orang tua, Orang karena tua. kan hampir banyak waktu anak itu ada di Bersama rumah. dengan Heeh. anak. Terus kemudian kan di era sekarang orang tua banyak yang mengeluh ya, karena harus mendampingi anaknya lebih Nah, banyak. Ya apa ya, kalau saya pikir itu bagus, tapi nggak bagusnya mereka kehilangan waktu untuk bekerja kan, ada yang bekerja ya, itu yang nggak ngerti saya solusinya tuh yang enak gimana. Kalau menurut ibu gimana solusinya? Kalau ibu jadi menteri gimana bu? apa ya? Jadi begini, orang tua harus menyadari dulu perannya, Betul. begitu. Jadi pendidikan anak itu sebenarnya peran Orang tua. utama adalah dari orang tua. Betul. Sekolah itu adalah nomor 2 begitu. Iya. Karena anak itu bersama dengan orang tua lebih lama ya, lebih banyak. Iya. Iya. Sekolah hanya beberapa, dan itu pun kegiatannya pun juga macam-macam gitu loh anak-anak. Jadi Ya. yang harus, kalau orang tua sudah menyadari bahwa saat aku punya anak, aku bertanggung jawab penuh terhadap dirinya, tidak hanya kasih makan dan minum, tapi juga pendidikannya, Ya. kemudian kebutuhan emosionalnya, Ya. yang anak akan berkembang dengan baik. Iya, iya. Jadi kalau orang tua sudah terbiasa mendampingi anak belajar di rumah, ya maka di era masa DDR ini kagetnya nggak banget gitu. Berarti tantangan orang tua sekarang juga lebih berat ya. Lebih berat. Bukannya teknologi itu membuat lebih mudah, menurut saya juga lebih berat karena Iya, sudah ada. faktor mengontrolnya lebih susah ya. Iya. Ya, gitu. Nah, terus ini ada ibu bikin berusaha mengatasinya dengan coba-coba ya. Iya, coba-coba Berkenalan dengan aplikasi HP dan komputer. Emang sebelumnya belum kenalan, Bu? Iya, belum Belum. kenalan secara intens begitu. Ya. Terus Jadi- tiba-tiba di push untuk ini harus Iya, gini. iya. Itu gimana, nggak stres, Bu? Iya, awalnya stres. Oke. Awalnya pasti Kalau stres ngapain, Bu? tidur. Oh, bagus. Sleep is a good medicine. Oh ya, Jadi, enak gitu ya. Iya, tidur. 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 Nah, ya itu kemudian- guys.
stres itu yang murah itu ngatasinnya tidur. Iya, Gak usah ngerokok, narkoba, apa iya, apa lagi gitu. Jangan. Enggak, tidur aja selesai gitu loh. Itu Selain dengerin boros, nih. iya. Ini yang ngomong ini tingkat nasional. Jangan macam-macam. Tidur, karena tidur kan menenangkan pikiran. Yang stres kan pikirannya. Jadi cara menenangkannya gimana ya? Tidur ya. Relax. Paling murah ya. Paling murah, paling meriah ya. enak. Daripada beli rokok juga Nah, orang-orang yang stres. Tapi katanya ini ngomong agak nih. Karena Covid tuh penjualan rokok meningkat. oh iya, Karena banyak orang stres. karena banyak orang stres. Jangan. Salah satu yang diuntungkan kan rokok sama apa medis ya, Iya. obat-obatan. Iya, ya kan? obat-obatan. Otomatis ya, Iya. arahnya kemana Iya. udah tahu. Ini kita udah ngobrol sama Pak Produser ada. Oh, iya. Nanti ada sesinya lagi yang untuk masalah itu. Kita ngomong soal anak-anak aja sekarang, oke? Iya. Jadi terus akhirnya belajarnya gimana? Belajar untuk coba-cobanya tuh gimana? Iya, coba-coba. Jadi pertama bikin video-videoan dari aplikasi HP. Mana sih bikin video biar bagus gitu loh. Jadi nggak hanya saya aja yang tampil, tapi ada tulisan, ada emo, ada hiasan-hiasan yang membuat video itu jadi lebih menarik begitu, belajar dari situ. Kemudian pada saat awal-awal COVID itu kan sempat ada tren bernyanyi tapi dari rumah masing-masing gitu ya, yang kotak kecil-kecil satu layar gitu, ada berapa. Nah, saya tuh saya pengen bikin kayak begini gitu. Coba. Pengen bisa pokoknya. Pengen bisa karena peran saya kan menjadi guru ekstrakurikuler penyanyi ya. Jadi guru ekstrakurikuler itu kan identik dengan tampil begitu, ya kan? Anak-anak tampil menyanyi, anak-anak tampil bermain musik, tampil kuis, tampil menari apapun lah. Saya pengen dengan ini, jadi tertantang. Terus feedback baliknya maksudnya gini, kalau ibu ngasih contoh gitu nyanyi gitu ya misalkan ya, oh nih aku ajarin. Anak-anak itu kan biasanya diajarin nyanyi. Kalau ini tatap muka ya, kan anak-anak kan diajarin nyanyi, terus akhirnya mereka mungkin nyanyi satu kan biasanya gitu ya. Tahu saya waktu saya masih kecil. Iya memang. Nyanyi satu ntar kasih reward. Suaranya bagus, nyanyinya bagus kasih reward. Itu kan untuk tampil keberanian ya. Nah, itu anak-anak itu nyetornya ke ibu apa juga video dia nyanyi juga? Gitu ya. Jadi pertama, nak kamu harus jadi artis. Nak. betul. Jadi pertama anak-anak gini, tadi Mama Arum nyanyi lagu apa ya judulnya? Gitu. Nyanyi lagu bisa cicak di dinding. Nah, coba. Nah, sekarang Mama Arum mau dengar teman-teman bernyanyi lagunya, dikirim ya videonya, gitu. Saya boleh nggak Bu ngirim? Boleh, tapi nyanyinya harus yang bagus. Kalau nggak bagus nanti nggak dapet reward. Rewardnya apa? Rewardnya nggak dapet roti itu. Nggak dapet roti. Seru banget. Jadi gitu ya. Jadi anak-anak sendiri juga ngirim ya. Iya, jadi awalnya tuh anak-anak ya apa sih nyanyi tapi nggak di depan bu guru, nyanyi kok direkam apa ini. Tapi setelah saat mereka awal-awal menyadari bahwa ya emang harus begini, jadi pada saat mereka kirim video nanti gurunya feedback. Terima kasih ya, wah kamu sudah menyanyi dengan luar biasa loh, meskipun dari rumah. Jadi mereka semangat. Ini Bu, berarti proses dari ibu yang coba-coba itu kan pasti awal-awal bikin waduh kok elek ya. Iya. Gitu. Itu berapa kali sampai akhirnya oh ya kayak gini ini gitu. Berapa lama? Iya. Sekali, 2 kali, 3 kali lah. 3 kali aja ya. 3 kali ya. Jadi 3 kali kok cerdas berarti. Ya kan maksudnya belajar dari pengalaman, begitu kesalahan di awal gitu dicatat, tapi itu nanti yang kedua coba lagi lebih bagus lagi. Nah itu guys, nilai yang bisa kita ambil itu jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi supaya ada itu kayaknya tadi ya. Ini ya, ini ada namanya trial and error. Jangan salah, orang bisa main bagus itu karena latihan kan. Jadi tadi
practice makes perfect ya. Jadi kalau di sini Ibu tadi masalah video ya, yang Ibu latihan. Tapi kalau main musiknya udah jago, udah tahu. Iya. Sungguh tak? Iya. Makasih loh ya. Aduh, seneng aku dipuji sama musisi loh. Aku kalau suruh nyanyiin, suruh ngiringi lagu anak paling nggak iso. Kenapa? Males. Loh, padahal chordnya gampang-gampang loh. Iya, karena membuat sesuatu yang mudah itu lebih sulit daripada membuat sesuatu yang sulit. Oh. Ya, ketika harus membuat sesuatu yang mudah itu banyak faktor yang misalkan kalau kita bikin iklan itu kan juga mesti mempertimbangkan pasarnya anak-anak ya. Iya. Kita kan harus ilmunya harus ngendek ke anak-anak. Iya, betul. Saya pernah bikin jingle anak-anak itu untuk lomba anak-anak ya. Iya. Itu sulit loh. Iya. Nggak semudah yang orang pikir. Oh ya kan hasilnya gampang. Iya. Jadi betul. itu guys yang bisa kita ambil, practice makes perfect. Jadi kalau kalian contoh misalkan diundang ke podcast ini, ya kayak Bu Arum ini, wes tak coba aja dulu. Saya boleh curhat sedikit? Boleh. Dulu waktu saya SMA sama kuliah gitu, saya tuh senang banget dengerin radio. Senang banget. Kemudian saya pernah ngomong gini, aku kok pengen ya jadi penyiar radio. Ya. Saya pengen banget jadi penyiar radio, cuman ya nggak turutan begitu. Jadi bisanya MC, bisanya. Ya. Tapi kan sekarang MC katanya, MC anak-anak. Turutan MC, iya. Siapa tahu dari podcast ini nanti enggak gini Bu, kalau kita ya, Ibu kan kepingin fun dengan podcast ini, nanti apa yang mau disampaikan soal main aja ke sini kita ngobrol lagi ya. Nah, itu attitude yang bener guys. Attitude itu positif kayak Mem Arum ini. Jadi dia melihat, oh ini aku belum pernah melakukan ini. Aku coba masalah salah bener urusan belakang. Itu kan kalau kita nyoba itu kan kita akan selalu mengkoreksi begitu ya Bu ya. Sama kayak ini ya, trial and error, akhirnya dapat formatnya Bu ya. Iya. Format untuk mengajarnya ya. Iya, dapat. Dengerin. Dapat formatnya. Dapat banyak lah. Kalau kita mau, intinya beranilah untuk mencoba. Gitu. Kalau kita ada kesulitan, ayo diatasi dengan cara apa dan berani mencoba. Ya itu tadi ya. Jadi contoh kayak di sini ya. Difficulty improve your problem solving skills. Mantap. Jadi bahasa Indonesianya apa nih Bu? Kira-kira Bu? Saya nggak ngerti Bu. Kesulitan akan meningkatkan kemampuan dirimu dalam menyelesaikan masalah. Wow, tuh guys dengerin tuh. Jadi kesulitan itu harus dihadapi. Harus. Bukan dihindari. Bukan melarikan diri. Diri. Apalagi kawin lari. Wah, bahaya itu. Banyak yang ngejar nanti. Kejar-kejaran. Ya itu ya guys. Jadi kesulitan itu jadi hadapi aja, nanti otak kita akan terlatih untuk menyelesaikan masalah itu dan akhirnya terbiasa menghadapi masalah-masalah. Berarti ibu kan Mem Arum ini tiap hari ngadepin masalah Pak. Hal yang kecil aja, misalkan anak kecil kan tek gitu mau pipis, nah itu masalah. Ini nggak biasa, yang nggak biasa bingung ya. Tapi kalau yang udah biasa sekali, udah. Nanti yang nextnya ada anak kecil mau pipis, wis ya. Ya itu salah satu masalah kecil yang membingungkan banyak orang loh. Itu nggak mudah loh ya. Jangan pikir cuma nganterin anak kecil pipis itu gampang. Sekarang kalau yang lagi drama pakai drama itu meskipun hanya pipis. Iya. Apalagi kalau gini, kalau di tempat umum, misalkan ini yang mau pipis cowok, kitanya kayak ibunya Mem Arum cewek. Nah ini masuknya ke toilet mana? Cowok. Tuh kan? Itu masalah itu. Masalah. Bener kan? Oke, jadi itu ya trial and error. Nah, ini ada dari Mem Arum juga setelah tahap trial and error. Jadi harus punya mimpi ya. Iya. Itu maksudnya gimana Bu? Jadi kalau kita sudah menemukan polanya, kita sudah naik satu tingkat nih ya.
yang semula bingung, kemudian kita mau coba-coba, trial and error, kita sudah bisa kan naiknya tingkatnya satu-satu. Setelah itu untuk berikutnya apa gitu loh, kamu sudah punya kemampuan ini Ya. lalu kemampuan ini mau buat apakan gitu. Saya punya mimpi mimpi membuat sebuah pertunjukan virtual gitu dari kemampuan video yang saya bisa. Oh, itu ada ya kemarin ya? Ada. Oh iya, itu yang urus Pak Produser juga ya? Iya. Wah, luar biasa Pak Saya Produser. dibantu Pak Produser. Oh iya iya. Produser kita tuh luar biasa ya. Jadi ya, ya ini ngeditnya di sini Bu. Komputer itu Bu sebenarnya Bu. Iya. Jadi Pak Produser membantu di dalam syuting acaranya. Nah, saya yang mengedit penampilan virtual dari rumahnya. Jadi tahun lalu kan nggak ada yang namanya pentas ini. Biasanya sekolah tuh kan kalau setiap akhir tahun pelajar kan ada pentas. Nah, kan ada pertunjukan anak-anak gitu ya. Tapi karena COVID ini kan nggak ada. Karena saya sudah punya kemampuan editing video, saya punya mimpi nih. Saya mau bikin pertunjukan virtual nih. Nah, sebetulnya ada manfaat lagi ya jadi dari belajar itu kan akhirnya Ibu bisa mengedit video lah, paling nggak pakai HP. Karena sekarang setahuku aplikasi HP udah bagus-bagus loh. Udah edit video dan itu bisa mengiklankan diri juga kan? Misalkan Mem Arum pengen jadi MC, ya hubungi saya. Pas gambarnya MC berapa kali di slide gitu, orang percaya kan, makin percaya. Oh iya, memang dia sering MC nih di depan anak-anak. Karena MC anak-anak juga nggak gampang. Nggak gampang. MC biasa ya angel, komennya are-are. Nggak gampang, nanti belum ada yang nangis, yang ini, terus ada yang nggak dengerin. Itu lagi bagaimana harus bisa meraih perhatiannya mereka dari awal sampai akhir itu penting. Sebagai MC anak. Nah, berarti kesulitan Ibu itu tadi juga memberikan ilmu-ilmu baru ya. Ada benefit ya yang Ibu dapatkan ya untuk bisa ya contohnya mengedit video. Terus mungkin karena kerjasama sama Pak Produser jadi lebih tahu ada proses-proses yang lebih profesional ya. Saya pikir tuh ada ilmu juga ya di situ. Jadi bisa apa kalau ngambil apa kayak kemarin contohnya green screen ya. Layarnya diganti ya gitu-gitu ya. Itu kan pelajaran-pelajaran baru ya. Mungkin nanti dari segi audionya nanti lama-lama Ibu bikin PH. Apa itu PH? PH Production House. Oh iya. Berat nih. Bisa loh. Saya gak ngajar lah Anta. Ngajar PH tambah. Tambah lagi ya. Ya, bagus dong. Kalau sering-sering main ke sini malah nanti bisa Oke, siap. Lanjutkan. Saya pikir itu kalau kita bisa memanfaatkan itu akan menjadi keuntungan lagi gitu ya buat secara personal brandingnya Mem Arum sendiri. Jadi setelah itu mimpi itu bentuknya seperti apa mimpi itu yang Ibu hadapi? Yang jelas mimpinya nggak asal mimpi ya. Tapi mimpinya itu harus ada kerangka mimpinya. Oh, ini baru buat saya. Kerangka mimpi itu apa? Jadi kita harus tahu kita mau melakukan apa ini. Kita mau bikin sesuatu yang berbeda. Dari sebuah mimpi ini, dan untuk mewujudkannya kita harus punya kerangka. Kita mau ngapain dulu? Mau ngapain dulu dari setiap tahapan itu sehingga nanti mimpi ini bisa terwujud. Jadi kerangka mimpinya dan ada plan ya. Dilaksanakan, betul. Ada plan juga ya. Sebetulnya ilmunya yang nggak jauh-jauh seperti yang kita ngomong ya kemarin ya, goal, action, plan. Sama aja semua. Mau di semua bisnis. Harus dilaksanakan. Mau di bidang edukasi harus ada goal, tujuannya, mimpinya itu, kemudian harus ada plan, kemudian action ya. Jadi tidak boleh mimpi. Actionnya salah satunya adalah berani mencoba. Betul. Itu ya. Berani salah. Mencoba, berani salah. Gak takut salah. Bener. Salah itu biasa. Ini namanya belajar. Ya, benar. Nah, terus ini ada kendala-kendala apa Bu? Yang ini tulisannya banyak.
Itu Banyak. bukan bebek ini, banyak. Kendalanya banyak. Contohnya yang paling sederhana aja, paling sederhana. Dari diri saya ya. Oh, dari ibu sendiri, Iya, oke. terutama dari diri saya. Mm-mm. Saat anak saya nangis, Oke, saya kan punya anak balita. oke. Saat saya bekerja, dan anak saya nangis rewel. Ini anak ibu sendiri ya? Iya, Oke. anak-anak saya sendiri. Kemudian ya harus bagi waktu dengan pekerjaan yang di rumah. Oke. Jadi membagi waktunya ya. Membagi waktunya harus benar-benar pinter. Berarti ada anak kecil Bu ya di Ada. rumah. Pas lagi bikin materi nangis gitu. Terus Contohnya. ambiar kan? Ambiar, ambiar. Ambiar kalau dicatat masih bisa dilanjutkan. Kalau pas nggak dicatat itu kan Hilang udah. Hilang. Voice note Bu. Teknologi lagi. iya. Jadi guys gini ya. Bagi kalian yang muda-muda ya. Kalau kalian nggak mencoba, itu rugi banget. Bu Arum aja yang udah punya anak, punya balita ya. Terus masih harus ada suami ya. Itu banyak loh yang dilakukan beliau nih. Tapi beliau ini mau mencoba. Tantangannya itu kalau kalian-kalian yang masih belum yang katanya Pak produser itu belum punya bontot istilahnya, nggak mau mencoba, wah berarti menyanyiakan waktu. Betul. Apalagi kalau udah stres ke Indomaret beli rokok. Wes itu kalau saya bilang itu buang duit, Iya, mau duit ya. ngobong ya. Iya. Ya kayak gitu. Mendingan Iya, tidur, Iya, masih tidur. lebih kayak tadi. Nah, terus kalau kendala di sekolahan sendiri gimana? Sinyal. Ada Wah, sinyalnya up and Kalau down. kalau sinyal ngomong saya, Bu. apa? Saya. Tolongin kami dong. Ya kan kemarin saya sudah ngomong waktu Iya. itu masalahnya di mana. Sinyal. Sinyal WiFi. Iya, up and down. Sebetulnya guys itu bukan sinyal WiFi-nya. WiFi-nya yang pakai terlalu banyak. Jadi nih kumanan titik-titik. Iya, itu kan Dapatnya kayak sedikit-sedikit. itu kan kayak keran air, Bu. Keran airnya yang pakai banyak. Nanti kalau dibuka itu, kalau saya di masjid ya biasanya kalau wudu gitu kan kerannya kan banyak. Iya. Begitu yang wudu itu banyak langsung kerannya Kicir-kicir. ya itu sama kayak WiFi. Sama Ya, persis itu begitu gitu ya. kendalanya. Terus moodnya anak-anak. ya itu dari Moodnya segi siswa. psikologisnya ya. Iya, Oke. moodnya siswa itu juga, moodnya orang tua juga begitu. Mood orang tua tuh gimana, Bu? Kalau Ya. mood anak-anak kan aku ngerti. Orang tuanya stres juga Ya kayaknya. kalau orang tuanya capek kan nggak bisa. Ya apalagi yang kerja ya. Ya, ya repot juga ya. Iya. Satu sisi kebutuhan ekonomi, satu sisi harus Iya, ya. makanya itu Saya tadi bisa harus pahami itu. benar-benar pinter bagi waktu Iya. dan emosi. Tapi bukan berarti harus nyerah toh. Enggak lah. Nggak boleh ya. Oke. Saya pernah punya kendala satu. Jadi saya tuh sudah bikin sebuah project ya. Heeh. Kemudian tiba-tiba error. Oke. Itu sudah di tahap akhir, udah 95% lah. Oke. Tinggal di render, tinggal di ekspor, lalu error. Nah itu istilah render export. Kalau nggak udah tahu, udah itu ini istilah ini kalau orang udah melakukan baru ini teknis banget render export. Oke. Sudah mau dikit kan udah tahap 95% lah editing subtitle. Lalu laptopnya hang, pemirsa. Ya. Itu Apa yang karena terjadi? memorinya juga ya? Apa terlalu panas? Karena terlalu banyak proyek yang harus dikerjakan. Jadi ya kita laptopnya juga butuh istirahat. Ya itu kalau saya bilang gini Bu, ya welcome to the business. Begitu ya. Kita juga sering kayak gitu. Iya. Jadi itulah bisnis kita yang ngadepinnya kendalanya begitu-gitu. Iya. Kadang mau yang komputernya udah canggih pun masih aja ngadepin kayak gitu. Tapi untungnya, jadi kan berarti tuh sempat saya menangis tapi nggak keluar air mata begitu loh, karena saking Oke. sedihnya begitu ya. Lihat di project nggak ada yang memang belum ke save. Lihat di Oke. project nggak ada, apalagi di output. Kemudian untungnya di situ ada yang namanya folder backup. Oh ya. Wah. Ini kayak Terselamatkan dari ilmu folder lagi nih. backup. Ngerti, dia sampai ngerti di mana folder backup. Nah, itu nggak semua orang ngerti kalau nggak melakukan nggak kayak gini. Iya. Jadi ngomong sama Mem Arum ini asik banget. Jadi ngerti sudah istilah-istilah. Nanti ada frame rate. Oh, udah. Iya. Itu udah ngerti, Bu? Frame Tahu, rate. Oh, tahu. tuh udah tahu.
frame Ada. rate, frame per second. Iya, Terus ada tahu. apa? Kemudian ada fade PAL, in, fade NTSC. out. Kalau PAL NTSC, enggak, oh belum ya. belum. Itu ya asiknya Mem Arum udah mengerti beberapa istilah ya. Nah, problem solvingnya ketika putus asa apa Bu? Pasti pernah kan ngalami putus asa? Pasti itu. Ya, itu putus asanya kayak gimana? Ya, Maksudnya kembali. stres gitu. Ya pertama tidur ya. Ya, tidur. Tidur itu memang obat yang mujarab. Ya memperbesar niat dan tekadnya. Oke. Jadi Gimana tuh Bu kembali ke caranya? mimpinya. Mimpimu apa tadi Oke. awalnya? Lalu tujuanmu apa? Gitu. Tujuanmu kalau kamu mau buat sesuatu dan sesuatu ini bagus dan baik, Oke. ya ayo gitu. Oke. Jadi menyemangati diri dengan kata-kata yang positif lah pastinya. Ayo kamu Ya. tuh bisa. Ya. Coba butuh istirahat sedikit. Ya memang kita kadang, saya juga sering kok Bu gitu. Kalau udah kerja seminggu gitu, udah saya relax aja pergi. Saya pamit sama Pak Produser, aku pergi dulu Jun, mau nenangin pikiran. Gitu. Butuh kita. Iya. Karena kerja kayak gini nih nggak bisa diforsir terus otaknya ya, Iya. terutama ya. Iya. Gitu. Jadi gitu. Jadi memperbesar niat dan tekad. Selalu berpikiran positif ya. Betul. Pernah nggak Bisa. sih terlintas gitu, nggak bisa aku gitu? Pernah nggak sih gitu? Ya, manusiawi ya itu Manusia, ya. oh ya. Berarti. Tapi kan yang tahu kemampuan diri kita itu kan kita ya. Betul. Jadi kenali kemampuanmu. Kamu kemampuanmu sampai seberapa? Dan kenali cara mengatasinya ya. Iya. Terutama itu ya. Harus mengenali dirinya, kapasitasnya. Kelemahannya apa? ya, Ya. kelebihan-kelemahannya. Jadi kalau kita sudah tahu kapasitas diri kita, nanti mengembangkannya itu enak. Lalu Oh, ya. mengarahkannya enak. Jadi nggak stres banget begitu loh. Kalaupun kita punya kesulitan, kita bisa mengatasi karena kita tahu kemampuan diri kita. Berarti ibu ini bukan perempuan yang umum. Waduh. Enggak, soalnya perempuan itu biasanya, setahu saya ini ngomong gender ya, dia nggak tahu sama diri dia sendiri. Masa? Terus kita cowok disuruh apa namanya? Mengerti. Disuruh apa istilahnya Pak Produser? Suruh jadi dukun untuk mengerti perasaannya dia. Kan kalau kita ini kan, saya sama produser kenapa cocok kerja bareng ya? Karena kita sama tipikal orangnya tuh lebih seneng, lebih mudah menghadapi orang yang kalau marah ngomong aja. Nah, kalau kamu ada susah gak enak sama aku ngomong aja. Jadi kita ngerti kita mesti Iya, gimana kan. Iya. Tapi kalau kebanyakan yang ngomong lagi kan, saya ngomong tadi, ibu ini bukan perempuan yang umum ini Lah, kan. Umumnya perempuan kan ya gitu, diam, terus kita disuruh tahu, kamu gak peka sih. Kan itu susah, hidup kita jadi susah loh itu kayak Iya, gitu. iya. Akhirnya les apa? Les dukun. Les dukun. Ya itulah ya. Oke guys, jadi itu tadi problem solving, cara mengatasi masalah-masalah yang ada ya, dari memperbesar niat dan tekad sama positive thinking ya, selalu positive thinking. Dan kalau capek istirahat aja, Iya, jangan di otaknya diistirahatkan, nanti ada energi baru ya, main-main kemana dulu Iya. ya gitu. Jadi itu biasa. Oke. Nah, suka dukanya apa ini? Ya, dukanya itu kalau kita terlalu berusaha tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita Ekspektasi iya ya? betul. Oke. Itu apa? Langsung down gitu Ibu? Ekspektasi. Contohnya gimana? Tidak sesuai ekspektasi itu contoh kasusnya gimana? Ya, kalau misalnya saya harapannya saya ingin anak-anak gini gitu ya. Oh, Iya. targetnya. Iya, targetnya tapi Mhm. kemudian dapetnya di bawah ya karena banyak kendala itu tadi Ya. gitu. Tapi kan itu Oh, tetap ya progress sudah. kan, Bu. Artinya one little step is still a progress daripada Iya. nggak ada progress Iya. kan gitu ya. Tetap pikir positif ya. Kalau kendala dari orang tua, misalkan pernah nggak sampai dimarahin orang tua apa agak yang Curhat sih, lebih kepada curhat terus masukan gitu kan. Kami juga sekolah ada ruang feedback ya dari orang tua oke selama masa PDR ini. oke Feedbacknya apa, pengennya orang tua bagaimana, itu masukannya. Nah itu Oke. kita tampung jadi satu, kita
kita diskusikan bersama dengan tim guru gitu ya. Oke. Kemudian dapat sebuah solusi. Ya. Tapi ada yang sampai emosional apa? Pernah enggak sih, ya? enggak. Ya, berarti masih baik-baik. Masih baik-baik saja. Berarti mereka juga belum stres-stres amat. Iya. Terus sukanya? Sukanya ya kalau kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Puas gitu ya? Puas. Heeh. Sama banyak. Lalu saat itu bisa jadi berkat, maksudnya apa yang kita lakukan menjadi manfaat buat orang lain. Oh ya, itu. Terkadang kan apa yang kita anggap biasa saja itu buat orang lain luar biasa. Ya, begitu. Ya, betul. Terkadang ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saat itu saya bikin video pengajaran ya. Oke. Yang namanya titik jenuh kan pasti ada. Ya. Manusia itu kan pasti punya titik jenuh. Tapi bagaimana seorang guru itu tetap bisa memberi yang terbaik meskipun dia ada di titik jenuhnya itu. Ya. Tiba-tiba ada yang kirim sebuah message gitu, pesan. Tahu nggak, anak saya itu suka banget loh sama videonya Mem Arum gitu. Oke. Dia tuh selalu ceria saat lihat Oke. videonya, lalu dia fokus. Oh ya, kenapa ya? Karena cheerful, karena colorful, karena begini. Itu langsung jadi mood booster gitu buat Oh. saya. Oh ternyata yang saya bikin video yang nggak 100% dengan seluruh kemampuan saya, Oke. karena ada di titik jenuh itu tadi, Ya. begitu. Ternyata Dianggap orang lain. itu dianggap orang lain luar biasa. Ya. Berapa begitu? Padahal kadang membuat saya, karena mungkin saya melihat banyak editor-editor yang luar biasa. Saya Iya. saat menghasilkan sebuah karya, kemudian apresiasinya betul luar biasa dari Ya. banyak orang. Ya. Oh ternyata saya mampu begitu loh. Ya. Ternyata saya mampu melebihi dari apa yang saya bayangkan. Ya mungkin yang dinilai juga komitmennya ibu. Bisa jadi Iya, ya. Mungkin bisa. dia nggak terlalu bagus, tapi penyampaiannya nyampe. Ya nggak ngerti kan gitu. Saya jadi ingat dengan sebuah celetukan begitu. Pokoknya kalau urusan menyanyi, Oke. urusan musik, urusan lagu, berikan kepada KBTK Kita Kasih Indonesia. Wow. Karena di situ Berarti image-nya ada udah terbentuk. iya betul. Nah, Cipta lagu kasih Bu Arum, heeh. kasih kita kasih gitu. Oke. Paduan suara kasih mereka menyanyi, kasih mereka gitu. Dan itu memang kayaknya jadi branding. Sebetulnya kan sekolah ini kan juga bisa dikenal melalui musiknya. Ada di logo sekolah itu ada not baloknya begitu ya. Oke. Nah, di situ Heeh. ada sebuah mimpi bahwa menggema sebuah nyanyian gitu loh di Kota Gresik ini lewat sekolah ini, dan itu terjadi begitu loh. Karena ya memang ciri khas dari sekolah KBTK Kita Kasih Indonesia itu adalah menyanyi, Oke. kemampuan Nah. menyanyi. Jadi kami memang sering mengikuti lomba-lomba begitu, paduan suara anak, paduan suara guru, Ya. dan kok ya nyantol. Jadi menurut saya tuh sudah image branding yang Iya, terbentuk betul, ya. betul. Jadi guys, ini ada ilmu Iya. lagi yang kita dapatkan. Jadi karena Mem Arum ini sering melakukan pekerjaannya secara profesional, sehingga image-nya terbentuk ya, Iya. terbentuk di seluruh kabupaten ya. Iya. Ya, akhirnya kalau orang itu sudah otomatis, jadi apa yang beliau lakukan membentuk image branding sudah. Iya. Karena bisa dipercaya, satu, kerjaannya beres, problem solvingnya oke ya. Oh, iya. Jadi itu akhirnya membentuk mindset dari orang-orang yang sudah pernah melihat, oh ya udah, kalau inilah. Iya. Sama kalau misalkan kalau apa namanya kalau kita bandingin dengan produk ya, misalnya kalau kita ngomong itu, oh ya sanyonya itu mati gitu, kayak gitu kan, orang ngomong sanyo ya, padahal kan itu pompa airnya nggak jelas. Jadi sama, ini istilahnya langsung, oh ya lagu ya Mem Arum gitu Iya. loh, lagunya Mem Arum, pokoknya urusan Iya. lagu anak Mem Nyanyi Arum. Nah, lagu. ini sebetulnya cara nggak sadar itu sudah beliau ini sudah melakukan
personality branding dan image branding dari apa tadi kita kasih Indonesia ya. Betul. Jadi itulah ya value yang kita dapatkan ya. Oke, nah tentunya kalau kita tidak melakukan dengan rasa cinta ya itu ini penting ya. Cinta itu memang punya segalanya, memang bisa kekuatannya bikin luar biasa. bisa bikin orang buta. Udah ya itulah cinta ya. Jadi semua karena Memarum mencintai Iya, pekerjaan ini iya. ya. Itu berarti kayak quote-nya do what you love what you do Yes. ya. Ya, itu ya, sama kayak itu ya. Jadi memang kalau nggak ada cinta di pekerjaan yang kita Ya. lakukan, terasa kok hasilnya itu seperti Ya. apa. Sama kayak hal sederhana aja ya. Kalau aku waktu kecil masih ingat aku dimasakin nasi goreng sama almarhum ibuku gitu. Itu nasi gorengnya nggak terlalu enak kayak ini sih, tapi rasanya tuh menurutku paling enak. Karena Iya. bedanya apa? Karena beliaunya bikinnya pakai cinta. Ya. Ya, beda orang masak pakai Betul. cinta sama nggak pakai cinta. Iya. Pasti tuh kalau anaknya tuh pasti mikir, oh ya nasi gorengnya ibuku ini paling enak ini. Saya pernah ini ada cerita. Saya makan nasi goreng di warung. Itu ibu saya sudah meninggal lama ya. Saya makan, rasanya kayak nasi goreng ibuku. Itu langsung netes. Jadi kangen gitu. Iya. Nah, itu karena itulah kekuatan cinta ya. Jadi ya yang bisa membuat kita yang awalnya putus asa jadi terus berkarya. Kalau sama aja kalau Memarum nggak punya rasa cinta ya udah putus asa dari dulu ya. Iya. Ya tidur ya tidur Betul. aja, nggak diterusin lagi. Tidur terus. Bahaya lah. Bahaya, tidur terus. Nggak bisa itu ya. Dari itu yang bisa kita dapatkan ya. Nah, apakah sekarang semua mimpi itu terwujud yang ibu bayangkan? Iya, Ya. terwujud. Ya manusiawi lah ya. Ada kegagalan itu kan pasti ada. Ya, tapi kan terus dikejar toh. Betul. Jadi aku pasti bisa lebih baik. Aku pasti bisa. Kalau aku mau berusaha pasti bisa. Ya. Dan mimpi itu akhirnya terwujud. Betul. bangun sih. Menurut aku sih orang yang gagal itu karena dia berhenti. Betul kan? Ya, karena dia berhenti. Ketika Iya. gagal dia berhenti. Iya. Kalau Jangan. orang yang berhasil itu kan ketika gagal ya bangun lagi. Iya. Terus mimpinya Harus terus kejar. mau kejar terus ya. Jadi guys, itu juga nilai yang bisa kita ambil ya. Artinya jangan pernah berhenti untuk meraih mimpimu. Ya terkadang memang menyakitkan orang-orang yang menggagalkan mimpi kita. Kadang orang-orang terdekat sendiri, betul nggak? Iya. Rekan kerja bisa, Iya, saudara bisa, bisa. bahkan keluarga bisa ya, yang bilang bisa, kamu nggak yakin kan sama ini. Iya. Jadi caranya itu ada tuh di quote kita itu di Yang situ. mana? Yang mana? There Iya. are always people yang pokoknya selalu ragu dengan kemampuanmu. Kadang itu ya orang-orang sekitar kita gitu loh ya. Tapi ya caranya ya buktikan kalau mereka salah gitu loh. Iya. Betul nggak? Iya. Nah itu supaya bisa berhasil kayak Memarum ini terus dipegang nih mimpinya. Pegang nih. jadi jadi Yeah. ya harus dipegang terus mimpi itu ya. Tidur hilang kan mimpinya, bangun inget lagi mimpinya, kerja lagi. Yang penting udah bener loh. istirahat Iya. ya. Iya. Jadi jangan tinggalin, pergi boleh tapi cuma untuk istirahat, mengistirahatkan Iya. otak ya istilahnya ya. Mm-mm. Jadi Iya. begitu. Nah ini adalah quote kesimpulan dari Memarum. Oh. Dari selama beliau mengerjakan ini semua, menghadapi tantangannya ya. Jadi apa nih Bu quote-nya Bu? Bermimpilah dan gapailah dengan teknologi, cinta dan kerja keras. Benar. Iya. Jadi kenapa dengan teknologi? Karena kita sudah ada di eranya sekarang. Betul. Nggak Kita bisa. juga harus kerja cerdas Ya, dong ya. mungkin kalau kita Dengan podcastnya teknologi podcastnya misalnya 40 tahun lalu itu nggak ada kata-kata teknologinya nggak ada.
Sekarang nggak mungkin harus pakai teknologi. Iya, harus kita harus Iya. kerja cerdas juga Iya. dengan teknologi ini. Bener. Gitu. Sebetulnya teknologi itu memudahkan ya, hanya memudahkan, tapi esensinya itu harus ada tanggung jawab juga Iya. dari Keras. kita yang yang memakai teknologi itu. Kalau kita menggunakan untuk hal-hal yang buruk bisa Iya, juga, iya, gitu ya. Jangan. Dan dengan cinta ya guys. Jadi cinta itu jangan ngomong pacaran mulu. Iya, jangan. Kalau jadi intinya tuh cinta itu ya cintailah pekerjaan, cintailah Iya. pasanganmu ya. Iya. Jadi artinya begitu. Cintailah orang tuamu. Jadi kamu memperlakukan orang tuamu dan begitu ya. Kalau lagi sakit ya dirawat gitu. Kalau lagi mangkel ya ngalah dulu. Pengalaman ya Om ya. Hah? Oh iya. Kita itu semua kalau kita kembali ke usia yang tua akan kembali kayak anak-anak lagi. Iya katanya. Ya, nggak katanya emang gitu, Bu. Emang gitu. Iya, 100% itu. Iya. Jadi kita Jadi akan kita- kembali. Jadi ya itu ya sama. Kita harus banyak sabar gitu, belajar menghadapi sama Iya, juga iya. dengan pekerjaan. Sebenarnya itu semua sama. Kerja keras ya, yang penting ya. Iya. Nggak bisa semua itu dicapai tanpa kerja keras ya, Mem Arum ya. Oke. Tapi menurut saya mau tanya ini satu lagi ya, Iya. untuk segmen yang terakhir. Kerja kerasnya Mem Arum tuh masih bisa naik level? Masih dong. Oh ya, masih ya. Masih. Tuh lihat tuh, semangatnya berarti masih ada, Masih. masih bisa naik level lagi ya. Mungkin Masih. lebih fokusnya aja ya, itu ya. Iya. Kalau mungkin tenaga kita kalau makin tua ya makin ini ya, lebih smart untuk membagi Betul. tenaga itu ya. Istirahat cukup, kemudian jangan mengkonsumsi hal-hal yang nggak berguna, jangan merokok, Ya, Ya. jangan. alkohol apalagi No, ya. no, no. Nah itu. Jadi dengan tidur aja udah bisa. Oke, Mem Arum. Bisa menggapai nih. Betul. Mungkin ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan ke Sobat Hype ini di channel Hype Iya. Techno Podcast Edition ini. Manfaatkan waktu dengan baik gitu. Karena waktu itu sangat berharga dan tidak Ya. bisa kembali. Betul. Jadi Lebih berharga dari uang ya. iya. Uang iya. masih bisa dicari. Iya betul, tapi kita nggak bisa mengembalikan waktu gitu. Jadi Ah. selama kita muda dan selama kita bisa lakukan yang terbaik gitu dan Oke. bermimpilah dan gapailah itu dengan teknologi, cinta dan kerja keras. Siap. Oke, Mem Arum, Ya, terima kasih banget ya sama-sama. kesini. Dan jangan sungkan untuk misalkan ada ide-ide lagi mau main ke sini. Oke. Orang yang sukses itu selalu memanfaatkan hal Peluang. sekecil apapun Betul. ya, dia selalu memanfaatkan. Iya, Jadi jangan segan-segan guys, kalau kalian yang udah nggak mau ngomong di podcast tapi berubah pikiran, main ke sini. Dan Mem Arum sangat terbuka sama rekan-rekan juga nanti Iya. untuk kirim salam ya buat rekan-rekan guru oke. ya. Kita juga sangat welcome buat mereka untuk bisa menyampaikan ide-idenya di podcast ini dan kita sangat terbuka. Oke guys, demikian podcast episode kali ini. Jadi jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan dan ikuti terus kami, subscribe Hype Techno Channel on YouTube ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya, like and share. Dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Bye.